Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faizun Huda, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah metode penelitian kualitatif, akan menjelaskan tentang 3 analisis, yaitu analisis framing, analisis naratif, dan analisis semiotika. Mari dengar penjelasan saya. Makasih. Yang pertama yaitu framing. Analisis framing adalah analisis yang dipakai untuk melihat bagaimana media mengkonstruksikan realitas. Analisis framing juga dipakai untuk melihat bagaimana peristiwa dipahami dan dibingkai oleh media. Pada dasarnya, framing adalah metode untuk melihat cara bercerita atau storytelling media atas peristiwa. Cara bercerita itu tergambar pada cara melihat terhadap realitas yang dijadikan. Sebagai sebuah metode analisis teks, analisis framing mempunyai karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan analisis isi kuantitatif. Dalam analisis isi kuantitatif, yang ditekankan adalah isi konten dari suatu pesan atau teks komunikasi. Sementara dalam analisis framing, yang menjadi pusat perhatian adalah pembentukan pesan dari teks framing, terutama melihat bagaimana pesan atau peristiwa dikonstruksikan oleh media. Bagaimana wartawan mengkonstruksikan peristiwa dan menyajikan kepada khalayak pembaca. Analisis framing berfokus pada studi tentang bagaimana pesan media dibangun dan disusun untuk mempengaruhi persepsi, penilaian, dan respon audiens terhadap isu tertentu. Analisis framing membantu dalam memahami bagaimana media mempengaruhi cara kita memandang dan memahami isu tertentu. Hal ini memungkinkan kita untuk mengeksplorasi kepentingan, bias, atau perspektif yang terkandung dalam presentasi media, serta mempertanyakan dan membandingkan pembingkaian yang berbeda dan mungkin adalah dalam laporan dan liputan media tentang suatu isu. Elemen dalam analisis framing terbagi atau ada 4 ya teman-teman. Yang pertama adalah pemilihan isu. Framing melibatkan keputusan tentang isu mana yang akan diberitakan dan diberi perhatian. Media memilih isu yang dianggap penting, menarik perhatian, atau relevan bagi audiens mereka. Yang kedua, yaitu penekanan aspek tertentu. Framing melibatkan penekanan pada aspek-aspek tertentu dari isu tersebut. Pemilihan sudut pandang, fakta, kutipan, dan statistik yang dipilih dapat mempengaruhi persepsi dan interpretasi audiens. Yang ketiga, bahasa dan gaya komunikasi. Framing juga melibatkan penggunaan bahasa, gambar, gaya komunikasi tertentu, penggunaan kata-kata positif atau negatif, terminologi teknis, atau kata-kata emosional dapat mempengaruhi cara audiens memahami dan merespons isu tersebut. Yang keempat atau yang selanjutnya, yang terakhir adalah pembingkaian naratif. Framing melibatkan pembentukan naratif atau cerita yang konsisten untuk mengkomunikasikan isu. Pemilihan tokoh, plot, konflik, dan akhir cerita dapat membentuk persepsi dan sikap audiens terhadap isu tersebut. Selanjutnya, ada 2 model framing. Yang pertama yaitu model Zondang dan Kosicki. Model ini menggabungkan konsep framing dengan konsep teori agenda setting. Model ini menekankan pada hubungan antara framing, media, dan agenda publik. Menurut model ini, media massa mempengaruhi agenda publik dengan memilih dan menonjolkan aspek-aspek tertentu dari isu, serta menghubungkannya dengan nilai-nilai norma dan interpretasi yang relevan. Yang selanjutnya yaitu model Ehnman. Robert Ehnman, seorang ilmuwan politik, mengembangkan model framing yang terdiri dari 4 elemen utama. Pertama, framing sebagai pemilihan masalah, yaitu penentuan isu atau peristiwa yang akan diberitakan atau dibahas. Kedua, pemilihan atribut, yaitu
penonjolan aspek-aspek tertentu dari isu tersebut. Ketiga, pengaitan atau pemosisian, yaitu cara isu tersebut dihubungkan atau ditempatkan dalam konteks yang lebih luas. Terakhir, pengalihan perhatian, yaitu cara framing mengarahkan perhatian audiens pada aspek-aspek tertentu dan mengabaikan yang lain. Selanjutnya ternyata masih ada lagi guys. Selanjutnya ada model Gamson. Model ini dikembangkan oleh Guy Tuchman, Andrew Gamson, dan Daniel Modigliani. Ya rada susah ya guys ya, tapi tidak apa-apa. Model ini menekankan pada peran aktor-aktor dalam proses framing. Model ini mengidentifikasi 4 elemen penting, yaitu setting, problematization, characterization, dan moral evaluation. Setting mengacu pada konteks atau latar belakang isu. Problematization adalah proses menentukan cara isu dipresentasikan sebagai masalah yang perlu dipecahkan. Characterization mencakup atribut-atribut yang diberikan kepada aktor-aktor terkait isu. Moral evaluation melibatkan penilaian terhadap isu dalam konteks moral atau etika. Nah, perbedaan dari ketiga model tersebut ternyata ada 3 guys. Sorry, tadi di awal bilangnya 2, ternyata ada 3. Yes, my bad. Oke, kita lanjut. Perbedaan dari model Ant-Man. Dia menekankan pada peran media dalam pembingkaian, jadi dibingkai. Selanjutnya model Pan dan Kosiki, yaitu fokus pada kepemilikan isu dan komunikasi strategis. Selanjutnya model Gamson, menyoroti pembingkaian dalam konteks gerakan sosial. Selanjutnya analisis framing, pemberitaan tentang kebijakan. Ini merupakan contoh analisis framing, pemberitaan tentang kebijakan pemerintah dalam menangani kasus COVID-19. Analisis framing model Robert Ant-Man pada media online koran Tempo.co edisi Maret 2020. Ya, ini seperti di sebelah kiri ini kita bisa lihat contoh analisis framingnya. Kita lanjut, yaitu adalah analisis naratif. Analisis naratif adalah sebuah cara yang kuat dan bermanfaat untuk menjelajahi teks-teks media. Oleh sebab itu, analisis naratif kerap digunakan untuk membongkar maksud ideologis sebuah karya yang tersembunyi di baliknya. Analisis naratif merupakan sebuah metode analisis dari narasi teks, gambar-gambar, pertunjukan, kejadian, artefak kultural yang menceritakan sebuah kisah. Analisis ini membantu untuk memahami, menganalisis, dan mengevaluasi narasi. Analisis naratif adalah analisis mengenai narasi, baik narasi fiksi atau novel, puisi, cerita rakyat, dongeng, film, komik, musik, dan sebagainya, ataupun fakta. Analisis naratif membantu kita memahami struktur dan elemen-elemen yang terkandung dalam cerita, serta makna dan dampaknya bagi pembaca atau penonton. Hal ini membuka ruang untuk menggali lebih dalam tentang inti cerita, perubahan karakter, tema yang diungkap, dan pengaruh yang dimiliki oleh narasi tersebut. Bisa kita lihat sebagai contoh yang di sebelah kanan ini. Selanjutnya, model-model narasi naratif. Yang pertama adalah model Todorov. Zvetan Todorov mengusulkan model analisis naratif yang dikenal sebagai trikotomi Todorov. Model ini melibatkan identifikasi 3 fase dalam cerita, yaitu keseimbangan awal, ketidakseimbangan atau konflik, dan pemulihan keseimbangan. Todorov juga menyoroti peran yang dimainkan dan penyelesaian atau resolusi dalam mengakhiri ketidakseimbangan awal. Selanjutnya model Barthes. Roland Barthes menyajikan model analisis naratif yang menekankan pada konsep proairetik atau plot dan hermeneutik atau interpretasi. Model ini memandang cerita sebagai serangkaian tindakan atau proairetik yang mengarah pada pemahaman dan interpretasi
hermeneutik oleh pembaca atau penonton. Barthes juga menyoroti peran mitos dan membentuk narasi. Selanjutnya adalah model Greimas. Algirdas Julian Greimas mengembangkan model analisis naratif yang melibatkan konsep aktan atau actans dan strukturalisme genetik. Model Greimas melibatkan identifikasi aktan-aktan atau karakter-karakter dalam cerita dan analisis struktur hubungan antara mereka. Model ini mencakup konsep-konsep seperti subjek, objek, tindakan, hadiah, dan penghalang. Langkah umum dalam naratif yang pertama yaitu identifikasi komponen naratif. Mengidentifikasi elemen-elemen dasar naratif sebuah tokoh atau karakter, plot, setting, atau lokasi dan waktu, konflik, tema, dan resolusi. Ini melibatkan mengenali siapa tokoh-tokoh utama yang ada dalam cerita, apa konflik yang mereka hadapi, bagaimana plot dikembangkan, dan apa pesan atau tema yang ingin disampaikan. Yang kedua yaitu analisis plot. Menganalisis perkembangan dan struktur plot cerita, termasuk pemaparan, rising action, climax, failing action, dan resolusi. Mengidentifikasi titik-titik penting dalam cerita dan melihat bagaimana konflik dan tindakan tokoh berkembang dari awal hingga akhir cerita. Yang ketiga yaitu karakterisasi. Menganalisis karakter-karakter dalam cerita, termasuk karakter utama dan pendukung, mengidentifikasi motivasi, perubahan, dan perkembangan karakter dari awal hingga akhir cerita. Melihat bagaimana karakter-karakter ini berinteraksi dan berkontribusi terhadap cerita secara keseluruhan. Yang keempat, tema. Menganalisis tema-tema yang muncul dalam cerita, mengidentifikasi pesan atau ide-ide yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui cerita, meninjau bagaimana tema-tema ini dikembangkan dan diungkap melalui narasi. Yang kelima, gaya bahasa dan naratif. Menganalisis gaya bahasa dan elemen-elemen naratif lainnya, seperti penokohan, dialog, penggambaran setting, dan penggunaan figuratif. Mengamati bagaimana penggunaan bahasa dan elemen-elemen ini mempengaruhi pembaca dan menambah dimensi cerita. Yang keenam, konteks dan interpretasi. Menghubungkan cerita dengan konteks sosial, budaya, dan sejarah yang lebih luas. Melakukan interpretasi tentang makna dan pesan yang terkandung dalam cerita berdasarkan analisis komponen naratif yang telah dilakukan. Ini adalah contoh dari analisis naratif nilai sosial film My Stupid Boss. Dalam film ini ditemukan beberapa hal. Pertama, alur cerita dalam film My Stupid Boss menggunakan naratif model Svezon Todorov. Memiliki 3 alur waktu cerita, yaitu alur cerita awal, tengah, dan akhir. Semua cerita dimulai dengan keseimbangan di mana beberapa potensi pertentangan berusaha diseimbangkan pada suatu waktu. 2. Ide keseimbangan menandai sebuah keadaan dalam cara-cara tertentu. Dalam keseimbangan tersebut ditemukan nilai sosial yang terbentuk dari macam-macam nilai, konstruksi sosial dan budaya dalam film tersebut. Terkait dengan film My Stupid Boss, sudah sepatutnya sebagai salah satu dari media hiburan, film tidak semata-mata hanya bertujuan komersil dan mendapatkan pujian, namun harus disertai pembelajaran terhadap interaksi manusia dengan lingkungan sekitar. Dan dengan adanya analisis nilai film ini dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menjadi dasar dalam mengenali nilai sosial yang ada pada film tanah air. Yang terakhir yaitu analisis semiotika. Analisis semiotika adalah pendekatan yang digunakan untuk mempelajari tanda-tanda dan makna yang terkandung dalam bahasa, simbol, dan representasi visual dalam suatu teks atau konteks budaya. Semiotika berfokus pada pemahaman tentang bagaimana tanda-tanda berfungsi untuk mengkomunikasikan makna kepada individu atau masyarakat. Konsep utama dalam semiotika yang pertama adalah tanda. Tanda adalah sesuatu yang merujuk pada sesuatu yang lain dan memiliki makna tertentu. Tanda dapat berupa kata, gambar, simbol, atau bahkan tindakan. Tanda terdiri dari 2 komponen signifier atau penanda yang merupakan bentuk
fisik atau visual, tanda, dan sign fit ya mungkin ya guys ya, yang diartikan yang merupakan konsep atau makna yang dikaitkan dengan tanda tersebut. Yang kedua yaitu semiotika. Semiotik adalah studi tentang tanda-tanda yang dan cara mereka beroperasi dalam komunikasi. Ini melibatkan analisis tentang bagaimana tanda-tanda dihasilkan, dipahami, dan digunakan untuk membentuk makna dalam suatu konteks budaya. Yang ketiga, denotasi dan konotasi. Denotasi adalah makna literal atau deskriptif yang terkait dengan tanda, sementara konotasi adalah makna yang lebih mendalam, terkait dengan asosiasi, interpretasi, atau makna simbolis yang terkait dengan tanda tersebut. Yang keempat, representasi. Representasi adalah cara di mana realitas atau ide diwujudkan atau diungkapkan melalui tanda-tanda. Representasi mencakup penggunaan gambar, kata-kata, simbol, atau bahkan aksi untuk mempresentasikan sesuatu atau seseorang. Yang kelima, analisis kode. Analisis kode yang melibatkan pemahaman tentang sistem konvensi atau aturan yang ada di balik penggunaan tanda-tanda. Ini melibatkan identifikasi kode-kode tertentu yang digunakan dalam suatu teks atau konteks budaya dan menganalisis bagaimana kode-kode tersebut berfungsi untuk menghasilkan makna. Inilah salah satu contoh analisis semiotika pada iklan Grab. Terima kasih sepanjang-panjangnya di channel YouTube. Secara semiotika, iklan Grab terima kasih sepanjang-panjangnya sebenarnya memiliki pesan tersirat berupa komunikasi pemasaran yang dibalut dengan menampilkan Grab sebagai perusahaan yang sangat humanis dan memahami permasalahan sosial. Pesan sosial dalam iklan Grab terima kasih sepanjang-panjangnya banyak memuat pesan yang tidak sesuai dengan realita ataupun mitos yang ada di dalam masyarakat. Baiklah, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.